Memulai ternak ayam kampung. Kapasitas ribuan ya, bakal ada yang 6.000 ekor, 8.000 ekor, 10.000 ekor gitu ya. Masing-masing kandang itu diisi dengan kapasitas atau populasinya 2.500 ekor ya. 60 hari udah mulai dipanen ya. Nanti 1 bulan lagi umurnya 60 hari udah mulai dipanen seperti itu ya. Halo sahabat peternak, kembali lagi bersama Deto Putra TV ya. Nah, khusus nih hari ini kita bikin beberapa video ya. Nah, ini video yang kelima, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat peternak ya yang ingin memulai ternak ayam kampung seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya tuh sukses ternak ayam kampung dengan kapasitas ribuan ya? Bakal ada yang 6.000 ekor, 8.000 ekor, 10.000 ekor gitu ya. Nah, kebetulan di sini itu populasinya atau kapasitasnya itu 10.000 ekor ya. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah kita bagi 4 ya kandangnya. Jadi masing-masing kandang itu diisi dengan kapasitas atau populasinya 2.500 ekor ya. Seperti itu. Jadi kita ambil contoh yang kandang sebelah ini. Ini lagi diisi 2.500 ekor gitu ya. Nah, ini udah umurnya 57 hari dan sebentar lagi itu akan masuk masa panen. Seperti itu. Nah, ini udah mulai mau panen ya. Nah, ini baru masuk lagi nih ya. Ini umurnya, ini baru masuk ya. Ini DOC baru masuk, tapi kita dapatnya nggak banyak, DOC-nya cuma dapat 2.000 ekor gitu ya. Nah, ini 2.000 ekor. Nah, yang di kandang lain itu udah ada yang umurnya kurang lebih 30 hari seperti itu. Jadi dibagi-bagi ya. Jadi masing-masing usahakan itu jedanya itu 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan gitu ya. Jadi misalkan yang udah umurnya 60 hari udah mulai dipanen ya. Nanti 1 bulan lagi umurnya 60 hari udah mulai dipanen seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ketersediaan stok kita selalu ada ya, nanti bakul ya, pengkulak ya, atau apalah sebutannya, atau pembeli langsung itu bisa langsung datang ke kandang gitu ya. Pasti yang dicari adalah kandang kita. Karena kenapa? Pasti selalu ada ayam, nggak mungkin nggak ada seperti itu ya. Nah, kalau kita kekurangan ayam, misalkan, wah ayamnya habis nih gitu ya. Sedangkan ada beberapa customer yang belum dapat ayam ya, atau belum dapat nih jatahnya. Ya mau nggak mau kita harus ngambil di kandang peternak lain seperti itu ya. Yang penting customer itu terpenuhi kebutuhan ayam kampungnya. Jadi jangan sampai dia udah ambil sama kita ya, udah beli sama kita, terus pada saat dia mau beli kita bilang, wah maaf ayamnya kosong, ayamnya habis. Jangan seperti itu ya. Jadi mau nggak mau kita tetap harus beli ke kandang peternak lain gitu ya. Nggak apa-apa untung tipis, tapi mereka ngambil di kita gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mereka kandang kita habis kosong ya, kita bilang wah nggak ada ayamnya kosong, ntar 2 bulan lagi baru panen. Jangan seperti itu ya. Nanti kalau misalkan seperti itu, customer juga akhirnya putus ya. Kenapa putus ya? Karena dia akan mencari ayam yang selalu ada stoknya gitu ya. Karena jadi kita tuh nggak bisa diandelin juga gitu menurut mereka, karena stok kita nggak selalu ready atau nggak selalu ada seperti itu ya. Nah, namanya kita di sini ternak ya, namanya di sini kita juga jualan ya. Jadi otomatis itu kita harus siapkan stoknya. Kalau stoknya kita habis ya kita mau nggak mau kita beli ke peternak lain gitu ya. Terus kita jual ke konsumen atau pelanggan kita. Gak apa-apa untungnya tipis, tapi paling nggak pelanggan itu selalu ngambilnya di kita gitu. Nanti kan pada saat ayam kita panen sendiri ya kita langsung bisa jual itu ayamnya gitu, tanpa kita harus ngambil dari kandang peternak lain seperti itu ya. Nah, kenapa di kandang ini itu konsisten ya, atau selalu kehabisan ayam ya, karena seperti itu, karena konsisten 2.500, 2.500, 2.500, 2.500 ya. Harga naik turun ya itu wajar, namanya kita ternak ya. Harga lagi bagus ya kita untung, harga lagi turun ya kita untung, tapi untungnya tipis, nggak untung banyak seperti itu ya. Tapi kan yang penting apa ya, usahanya atau bisnisnya itu tetap berjalan seperti itu ya. Nanti mungkin sahabat peternak bisa lihat di video-video sebelumnya, ada beberapa kandang ya. Di sini ada 4 kandang ya, dan masing-masing itu kapasitasnya 2.500 ekor seperti itu ya. Nah, kalau sahabat peternak tanya pakannya apa, pakannya pakainya full pabrik ya. Jadi dari 0 sampai umur 60 atau 70 hari itu menggunakan pakan full pabrik. Untung nggak bang? Ya kalau misalkan nggak untung nggak mungkin berjalan sampai sekarang ya. Untung banyak sedikitnya ya kita syukuri aja gitu ya. Tapi paling nggak yang kita ambil kan nggak hanya selalu materi ya, tapi kepuasan gitu ya.
Kalau misalkan ayam ini bisa panen ya, terus ayamnya habis, ayamnya sehat-sehat ya, tingkat kematiannya sedikit, itu juga merupakan ya keuntungan juga buat kita gitu ya. Kalau misalkan jualnya tinggi tapi ayamnya banyak yang mati, ya sama aja kan gitu kan, rugi juga kitanya kan gitu. Jadi nggak harus harga tinggi kita untung ya. Dengan ayam sehat, tingkat kematian sedikit, terus ayamnya juga cepat habis, itu juga merupakan keuntungan buat kita atau sebagai peternak ayam kampung seperti itu ya. Ya mungkin itu aja videonya sahabat peternak, singkat ya. Jadi gimana sih sukses ternak ayam kampung dengan kapasitas ribuan ekor, yaitu kuncinya adalah kesediaan barang atau kesediaan ayam itu selalu ada ya. Jadi jangan sampai ayam pada saat customer butuh kita nggak ada ayam, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena kalau misalnya terjadi seperti itu, customer akan ambil di kandang lain gitu ya. Uh, harga kita bisa bersaing dengan harga yang ada di peternak lain gitu, tapi tidak saling menjatuhkan gitu. Yang penting customer itu barang ada, nggak masalah harganya beda dikit, dia pasti akan ngambil di kita karena dia tahu kualitas ayam kita tuh bagus ya, servisnya bagus, ayamnya juga selalu ada. Karena customer kalau misalkan jarang-jarang ngambil di kita nih, waktu ayam susah ngambil di kita pasti nggak akan prioritaskan customer tersebut. Karena kenapa? Yang kita prioritas adalah customer yang biasa ngambil ke kita, atau tengkulak atau bakul yang biasa ngambil ke kita. Pasti itu yang akan diprioritaskan sama peternak lain ya. Saya rasa juga sama seperti itu. Misalkan nih, si A biasa ngambil terus di kandang ya, sama saya misalkan gitu ya. Terus tiba-tiba ada si B ngambil, ntar nggak ngambil kandang lain, si B ngambil lagi di kandang saya gitu. Misalkan kayak gitu ya. Nah, pada saat ayam lagi susah, nggak mungkin kita ngasih si B. Pasti yang kita prioritaskan adalah si A. Karena si A itu selalu konsisten ngambil di kita. Seperti itu. Jadi bisa dibalik ya, sekarang kita yang bisa milih pembelinya gitu. Karena kenapa? Yaitu kita konsisten dan ayam kita selalu ada stoknya. Oke, sahabat ternak, itu aja kuncinya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau memang sahabat peternak ingin komentar, silakan komentar di bawah ini ya. Maju terus peternakan Indonesia, salam dari Deto Putra TV.